Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas anime Black Clover episode 154 yang terfokus pada cerita Langgris dan Yuno serta beberapa penjelasan tentang detail cerita yang tidak dijelaskan di versi manga. Mulai dari detail cerita tentang Langgris, Yuno hingga detail cerita tentang anggota skuad Banteng Hitam yang akan menjalani latihan di Kerajaan Hati. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan anime Black Clover episode 154 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, lewat percakapan beberapa kesatria sihir, bisa kita simpulkan bahwa anggota skuad Golden Dawn ternyata sudah mulai mengakui kehebatan Yuno. Bahkan mereka sampai berpikir kalau Yuno saat ini sudah layak menjadi wakil kapten untuk menggantikan Langgris yang sudah tidak aktif menjadi wakil kapten sejak tragedi reinkarnasi Elf. Hal menarik kedua, Langgris terlihat sedikit tersenyum saat mengetahui bahwa Yuno sudah diakui oleh anggota skuad Golden Dawn dan layak menjadi wakil kapten. Di mana hal ini sekaligus mengisyaratkan kalau sejak awal Langgris memang sudah ingin mengundurkan diri. Dan tidak hanya itu, senyum kecil Langgris yang diperlihatkan di sini sudah mengisyaratkan kalau dia merasa lega karena mengetahui ada seseorang yang layak dan pantas untuk menggantikan dirinya sebagai wakil kapten Golden Dawn. Oh iya, alasan Langgris menolak untuk menjalankan misi dan meminta sedikit waktu tambahan kepada William sepertinya juga berhubungan dengan keputusannya untuk melepaskan jabatan. Hal menarik ketiga, lewat sebuah adegan yang memperlihatkan kalau Langgris bertanya tentang Finral kepada Finesse, pihak official kembali mengkonfirmasi bahwa Langgris sebenarnya sangat peduli dengan Finral. Hanya saja dia merasa malu untuk mengakui hal tersebut di depan Finral. Ya, sifat Langgris saat ini sudah sedikit berubah dari sifatnya saat pertama kali dia diperkenalkan. Hal menarik keempat, saat Langgris sedang berbicara dengan Finesse dan Finesse menyinggung tentang latihan Finral di Kerajaan Hati, Langgris sempat berkata, dia bahkan menceritakan itu. Nah, perkataan atau jawaban Langgris ini terkesan sedang menjelaskan bahwa latihan di Kerajaan Hati adalah sesuatu yang cukup dirahasiakan di kalangan kesatria sihir dan seharusnya tidak diketahui oleh orang umum, bahkan seorang bangsawan seperti Finesse. Lalu, mengapa hal ini bisa dirahasiakan? Ya, sepertinya hal ini dirahasiakan demi menghindari kekhawatiran berlebih dari warga umum. Hal menarik kelima, sama seperti William, alasan Yuno langsung menerima tawaran latih tanding yang diajukan Langgris karena dia sudah menyadari bahwa Langgris bukanlah seseorang yang akan mengambil keputusan bodoh tanpa pertimbangan yang matang. Dan dari flashback Yuno dan Langgris, sang autor kembali mengkonfirmasi bahwa Yuno hanyalah orang yang tidak tahu caranya bersikap dengan baik. Namun dia bukanlah orang yang suka merendahkan orang lain. Tapi sayangnya sebagian besar orang yang ditemui oleh Yuno sudah salah menganggap Yuno karena sikap yang dia perlihatkan. Bahkan sebagian besar fans Black Clover pun menganggap Yuno sebagai orang yang sombong. Ya, padahal Yuno sendiri sudah sering mengatakan kalau Asta adalah orang yang sangat dia banggakan dan sama sekali tidak pernah memiliki niatan untuk merendahkan Asta dan yang lain. Hal menarik keenam, dari adegan Yuno yang menghindari serangan pertama Langgris, di sana terlihat kalau serangan Langgris yang dapat memotong ruang memerlukan waktu untuk bisa tercipta, hingga bisa dirasakan oleh seseorang yang memiliki kemampuan sensorik yang hebat dan bisa dihindari sebelum sihir ruang tersebut tercipta. Atau dengan kata lain, sihir spasial memang memiliki kecepatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan sihir angin. Tapi kontrol sihir dan kecepatan penciptaan sihir Langgris masih bisa diikuti dan dibaca oleh penyihir selevel Yuno. Hal menarik ketujuh, sama seperti penjelasan yang ada di versi manga, di episode ini pihak official juga menjelaskan bahwa para kesatria sihir yang sebelumnya dijadikan wadah reinkarnasi Elf masih memiliki semacam energi sihir yang ditinggalkan oleh para reinkarnasi Elf. Di mana hal ini sudah membuat Langgris dapat menggunakan sebuah sihir yang sebelumnya sudah digunakan oleh Ratri.
Ya, walaupun Langgris sendiri sebenarnya belum menguasai dengan sempurna energi sihir yang ditinggalkan oleh Ratri. Berbeda dengan Yuno yang sudah menguasai energi sihir yang ditinggalkan oleh anak sang Elder Elf, di mana Yuno bisa menguasai energi sihir yang ditinggalkan oleh anak sang Elder Elf dengan lebih mudah karena anak sang Elder Elf sendiri tidak memiliki keinginan untuk mengambil alih tubuh Yuno saat direinkarnasi. Ya, kalian tahu sendirilah kalau anak sang Elder Elf meninggal saat masih di dalam kandungan, dan seharusnya pada saat itu dia belum memiliki kesadaran. Hal menarik ke-8, walau hanya melihat dari jarak yang cukup jauh, William terlihat sudah menyadari bahwa Yuno sempat menggunakan semacam bayangan bahkan sebelum Langgris menyadari hal tersebut. Dan dari detail kecil ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa William memang sangat layak dikatakan berada di tingkatan yang berbeda dari Yuno dan Langgris. Ya, setidaknya untuk saat ini. Hal menarik ke-9, seperti apa yang diperlihatkan dengan sangat jelas di episode ini, alasan Langgris bisa dikalahkan oleh Yuno karena sejak awal pertarungan Langgris memang tidak berniat untuk menang di pertarungan ini. Ya, walaupun dia sempat mengeluarkan serangan terkuatnya. Berbeda dengan Yuno yang benar-benar mengeluarkan semua serangan terkuat dan tidak ingin kalah. Ya, intinya seperti apa yang dikatakan oleh Yuno. Jika Langgris sudah serius sejak awal dan mengincar kemenangan, maka akhir dari pertarungan tersebut belum bisa ditentukan. Terlebih lagi di pertarungan ini, Langgris belum menguasai sepenuhnya energi sihir yang ditinggalkan oleh Ratri. Ya, sekali lagi biar nggak ada kesalahpahaman, singkatnya gini, Yuno mengeluarkan kekuatan penuh karena mengincar kemenangan. Sedangkan Langgris memang mengeluarkan sihir terkuat, tapi dia berniat untuk kalah dan sama sekali tidak memiliki niatan untuk menang. Hal menarik ke-10, Langgris resmi mundur dari jabatan wakil kapten. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh William, saat ini Langgris masih menjadi bagian dari skuad Golden Dawn. Ya, dengan kata lain, dia masih menjadi anggota Golden Dawn, di mana hal ini sekaligus menjelaskan mengapa emblem Golden Dawn terlihat menempel di seragam yang dikenakan Langgris di chapter 273. Lalu alasan mengapa Langgris tidak terlihat mengenakan seragam Golden Dawn saat bertemu Yuno di chapter 272, tentu saja karena Langgris memang tidak mengenakan seragam Golden Dawn saat pergi berkelana, seperti apa yang diperlihatkan di episode ini, di mana kepergian Langgris ini sekaligus menjelaskan mengapa dia tidak terlihat saat Zenon menyerang markas Golden Dawn. Kemudian selain adegan Langgris, adegan di markas Banteng Hitam juga diperlihatkan sangat relate atau berhubungan dengan cerita manga. Dan berikut ini adalah beberapa adegan yang berhubungan dengan cerita manga. Pertama, Gordon ternyata pulang ke rumah berlatih dengan Nathan di malam sebelum keberangkatan Asta dan yang lain menuju Kerajaan Hati. Dan di sini gue merasa kasihan dengan Gordon karena dia mengucapkan kata perpisahan tapi tidak ada satupun anggota Blackpool yang memperhatikannya. Kedua, Magna ternyata mendapatkan izin langsung dari Kaisar Sihir Julius, hingga di versi manga dia sempat diperlihatkan ikut pergi menuju Kerajaan Hati. Ya, walaupun dia akan merasa kecewa saat latihan dengan gajah dimulai. Ketiga, alasan Charmy tertarik menuju Kerajaan Hati. Ya, di versi manga belum dijelaskan mengapa Charmy bisa berada di Kerajaan Hati. Tapi dari episode ini kita akhirnya mengetahui bahwa Charmy tertarik menuju Kerajaan Hati karena dia mendengar bahwa ada banyak makanan dan minuman yang enak di Kerajaan Hati. Tapi yang masih menjadi misteri, bagaimanakah cara Charmy sampai di Kerajaan Hati? Apakah dia akan memaksa ikut atau dia akan melakukan hal serupa seperti apa yang dia lakukan saat pergi menuju Istana Bayangan? Menarik untuk kita nantikan. Oh ya, dari apa yang kami sampaikan tadi, secara garis besar, pihak official seolah menjanjikan bahwa kedepannya akan ada banyak episode yang memperlihatkan tentang detail cerita yang belum dijelaskan di versi manga. Karena apa yang terjadi di episode kali ini benar-benar relate atau saling berhubungan dengan cerita manga. Lalu penambahan detail cerita seperti apakah yang sudah disiapkan oleh pihak official untuk memperlihatkan latihan Asta dan yang lain bersama Spirit Guardian?
menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.